Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Zuli Mustafa, peserta Laskar CPNS Angkatan 65 tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja Kesiapsiagaan Bela Negara. Tujuan kesiapsiagaan bela negara adalah pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. Manfaat kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, memiliki postur tubuh yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerakan yang efisien. 2. Memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga, memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Bentuk latihan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani yang dilakukan dapat diketahui hasilnya dengan mengatur kekuatan dan ketahanan fisik seseorang secara periodik, minimal setiap bulan sekali. Yang kedua, kesiapsiagaan fisik yang sering digunakan dalam melatih kesiapsiagaan jasmani yaitu lari 12 menit, pull up, push up, shuttle run, lari membentuk angka 8, lari 2,4 km atau cover test, dan berenang. Tips menjaga kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Yang kedua, sediakan waktu yang cukup untuk beristirahat. Istirahat yang terbaik adalah tidur. Waktu normal yang dibutuhkan untuk tidur adalah sepertiga hari atau sekitar 7-8 jam. Yang ketiga, biasakan berolahraga secara teratur. Yang keempat, perbanyak mengkonsumsi air putih. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya mampu untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik atau dapat bekerja secara produktif dan dengan berkontribusi untuk lingkungan. Cara meningkatkan kesiapsiagaan mental. Yang pertama, menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya ikhlas dan bersyukur. Yang kedua, berpikir positif dan bersikap sportif, percaya diri dan memiliki semangat hidup. Yang ketiga, siap menghadapi tantangan dan berusaha terus terbuka, tenang dan tidak emosi bila menghadapi masalah. Yang keempat, mampu bersosialisasi atau menerima kehadiran orang lain. Dan yang kelima, memiliki falsafah atau agama yang dapat memberikan makna dan tujuan bagi hidupnya. Contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Yang pertama, berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya mengelola emosi dengan baik. Kedua, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. 3. Mengenali resiko dari setiap perbuatan. 4. Menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang kelima, menjadikan pengalaman jadi guru terbaik. Kecerdasan emosional. Gabungan dari semua emosional dan kemampuan sosial untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemampuan emosional meliputi sadar akan kemampuan emosi dari diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan menyatakan perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Ada 4 komponen kecerdasan emosi. Yang pertama, kesadaran diri sendiri, pengelolaan diri sendiri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan. Cara meningkatkan kecerdasan emosi. 1. Coba rasakan dan pahami perasaan Anda. Yang kedua,
Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Yang ketiga, hubungkan perasaan Anda dan pikiran Anda. Yang keempat, masuk ke dalam alam bawah sadar Anda, tanyakan pada diri Anda, apa yang Anda rasakan pada saat ini. Yang kelima, jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan kepada orang lain. Dan yang keenam, tahu kapan waktunya untuk kembali melihat keluar. Ada saatnya untuk berhenti melihat ke dalam diri Anda dan mengalihkan fokus Anda keluar. Pedoman umum tata tempat acara pemerintah pusat dan daerah. Orang yang berhak mendapat tata urutan pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Apa tanggapan tentang workbook ini? Menurut saya, pembelajaran dengan workbook kesiapsiagaan bela negara ini sangat membantu dan mudah dipahami, karena di dalamnya berisi poin-poin tentang materi yang dibahas sehingga pembaca lebih memahami materi yang disampaikan. Demikian presentasi workbook kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih kepada tutor saya, Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD, yang telah memberikan tugas kepada saya sehingga saya juga lebih jelas untuk memahaminya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.